Selamat pagi anak-anak Fathahillah, bertemu lagi dengan Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya untuk belajar di subtema 3. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Linda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, kita mau bernyanyi bersama dahulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Oke, terima kasih ya. Kita mau tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 SDIT Anahal. Tempat kami saling mengenal. Tingkatkanlah maksimal. Kerjakan semua amal. Maju terus, pantang gagal. SDIT Anahal. Tempat kami saling mengenal. Tingkatkanlah maksimal. Kerjakan semua amal. Maju terus, pantang gagal. Nah, sekarang kita akan berdoa sebelum belajar. Sikap berdoanya: buka tutup, bertepuk tangan. Hey hey, buka tutup, tangan diangkat. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Sikap berdoanya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar. Anak-anak sudah disiapkan ya buku tematik 1D-nya. Nah, kalau sudah, hari ini kita akan belajar di subtema 3. Tetapi sebelum itu,
kita mau membahas sedikit yang sudah dipelajari di subtema 2. Nah, kemarin di subtema 2 teman-teman belajar tentang apa saja dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Di subtema 2 kegiatan keluargaku kita sudah belajar macam-macam kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga. Misalnya kalau yang di buku 1D ini contohnya berkebun ya bersama keluarga, ada yang menyiram tanaman, ada yang memotong rumput, ada yang menyapu. Nah, ada juga berolahraga bersama. Bisa lari, bisa bersepeda, bisa lempar tangkap bola. Lalu ada lagi makan bersama. Makan bersama itu bisa mempererat hubungan antar keluarga ya, dan juga menjaga kerukunan. Lalu ada peraturan-peraturan di rumah yang harus dilaksanakan ketika makan malam ya. Di sini mencuci tangan dulu sebelum dan sesudah makan, lalu membantu ibu menyiapkan makanan di meja. Sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Lalu makannya dengan rapi dan tertib. Nah, di sini kita juga belajar kalimat permintaan tolong dan ucapan terima kasih. Kalimat permintaan tolong harus diucapkan dengan sopan dan baik. Lalu setelah ditolong jangan lupa ucapkan terima kasih. Selain itu ada ungkapan permintaan izin. Permintaan izin ketika teman-teman ingin bermain. Nah, di sini ketika teman-teman akan berangkat sekolah jangan lupa ya berpamitan dulu, mencium tangan dan mengucapkan salam. Berangkat dan pulang sekolah. Lalu kita juga belajar meniru gerakan tari kupu-kupu. Bagaimana caranya? Menaikkan kedua tangan kita dan menurunkannya bersama-sama secara perlahan-lahan. Nah, di sini juga kita belajar cara berlari. Nah, di sini sesuaikan gerakan tangan dan kaki, lalu pandangan matanya lurus ke depan. Badan agak dimiringkan ke depan, lalu berlarinya lurus ke depan. Nah, di situ kita sudah belajar banyak sekali ya teman-teman ya. Bisa berwisata bersama keluarga ke Taman Kelinci. Nah, seperti keluarganya Nina ya, di sini bisa memberi makan kelinci lalu meniru gerakan kelinci melompat. Nah, di sini juga kita belajar berlari estafet atau mengoper ya. Nah, lalu di sini juga ada membaca buku cerita bersama keluarga. Itu adalah beberapa materi yang sudah kita pelajari. Lalu kita juga belajar pola bilangan. Ya, pola bilangan kemarin kita di pembelajaran 5 dan 6 ya. Teman-teman kalau belum paham tentang pola bilangan nanti kita akan pelajari lagi ya di subtema berikutnya. Itu adalah materi yang sudah kita pelajari di subtema 2. Nah, sekarang kita belajar untuk hari ini ya di subtema 3, keluarga besarku. Nah, kemarin kita sudah belajar keluarga inti, yaitu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sekarang di subtema 3 ada keluarga besarku. Nah, di sini Nina itu senang berkumpul bersama keluarga besarnya. Setiap orang pasti mempunyai keluarga besar. Keluarga besar adalah keluarga inti ditambah sanak saudara. Misalnya nih, ada keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Lalu ditambah sama sanak saudara yang lain, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan masih banyak yang lainnya. Jadi disebutnya keluarga besar. Keluarga inti ditambah sanak saudara. Sanak saudaranya itu bisa kakek, nenek, paman, bibi, atau sepupu. Nah, di sini lihat keluarga besarnya Nina sedang berkumpul ya. Ada fotonya di sini ya. Mereka sedang duduk bersama, ya, berkumpul bersama. Sekarang kita ke halaman 51, pembelajaran 1. Ayo membaca.
Keluarga besar Nina hidup rukun. Setiap sebulan sekali, keluarga besar Nina mengadakan pertemuan keluarga. Kali ini, pertemuan keluarga diadakan di rumah paman. Nina dan Adi merasa senang. Mereka dapat bertemu dengan sepupu dan anggota keluarga lainnya. Nah, di sini apakah keluarga besar teman-teman sering berkumpul? Lalu kalau berkumpul itu kapan dan kegiatannya apa saja? Boleh diceritakan ya. Sekarang di bawahnya, ayo mengamati. Nina sedang melihat foto-foto keluarga besarnya. Kita mau mengamati foto-fotonya ya di sini. Ada keluarga besarnya Nina. Kita tuliskan anggota keluarga besar Nina di bawah fotonya ya. Yang pertama ada ayah Nina. Nah, sebelahnya itu ada yang kosong, 2 foto. Teman-teman silakan isi ya, itu siapanya Nina. Sekarang teman-teman ke halaman 52. Nah, di sini ada 3 foto lagi. Menurut teman-teman itu siapanya Nina ya? Silakan ditulis di bawah fotonya. Nah, di bawahnya ayo berdiskusi. Paman menyambut kedatangan Nina. Nina memanggil paman dengan sebutan Mamang. Nah, panggilan paman pun berbeda-beda. Ada yang memanggil paman, ada yang memanggil op, ada yang memanggil Mamang ya. Setiap daerah, karena di Indonesia itu kaya akan suku dan bangsa dan bahasa daerahnya ya. Jadi panggilan pun bermacam-macam. Nah, kalau teman-teman memanggil paman dan bibinya dengan sebutan apa? Nah, di sini atau untuk anggota keluarga yang lain sebutannya apa? Boleh diceritakan ya. Nah, di sini ada tabel kosong nih. Nah, teman-teman isi ya. Di sini teman-teman isi nama teman-teman di rumah punya teman ya. Anak-anak di rumah pasti punya teman. Nah, nama temannya siapa? Boleh ditulis. Lalu anak-anak punya teman, temannya itu punya paman. Pamannya itu dipanggilnya siapa? Pasti berbeda-beda. Boleh diisi ya nanti ya. Nah, sekarang kita ke halaman 53. Ayo mengamati. Ayah bercerita tentang anggota keluarga besar kepada Nina dan Adi. Ayah menunjuk gambar silsilah keluarga besar. Kemarin kita belajar silsilah keluarga inti. Sekarang ke silsilah keluarga besar. Kita lihat ya silsilah keluarga besarnya Nina. Di sini dari pihak ayah, dari ayahnya Nina nih. Dari ayahnya Nina ada kakek Iskandar dan nenek Laila. Lalu paman Halim, bibi Yunita dan ayah Budi. Nah, ayah Budi menikah dengan ibu Mita. Ibu Mita itu ibunya Nina. Nah, sekarang dari pihak ibu ya, dari pihak ibunya Nina. Kakeknya Hermawan, nenek Aminah. Ibunya ibu Mita, paman Arya dan bibi Mutia. Lalu ayah Budi dan ibu Mita menikah mempunyai 2 anak yaitu Nina dan Adi. Nah, teman-teman di bawah sini silakan diisi ya sesuai dengan silsilah keluarga besar Nina. Contohnya yang pertama, paman Arya adalah saudara kandung ibu Nina. Lihat paman Arya sebelah mana? Oh, masih satu jajar dengan ibunya Nina dari pihak ibu ya, karena ibu Nina jadi lurusnya ke pihak ibu. Berarti paman Arya adalah saudara kandungnya ibu Nina. Teman-teman nanti boleh bikin silsilah keluarga besar teman-teman di rumah. Siapa saja dari pihak ayah dan ibu teman-teman. Kita ke halaman 53, ayo menggambar. Di rumah paman, Nina dan Adi bermain dengan Rina. Rina adalah anak paman dan bibi Nina. Berarti Rina adalah sepupu Nina. Nina, Adi, dan Rina menggambar bersama. Mereka merasa senang sekali. Nah, di sini teman-teman boleh diisi ya. Nanti boleh menggambar tentang keluarga besar teman-teman di buku gambar lalu diwarnai
Setelah itu mengisi yang kotak kuning di bawah sini. Nah, sekarang kita langsung ke halaman 56, pembelajaran 2. Nah, di sini kita mau bermain. Keluarga besar Nina sedang berkumpul di rumah paman. Nina dan Adi bermain bersama saudara sepupu. Mereka bermain lompat tali. Lompat tali sangat menyenangkan ya. Bermain lompat tali dapat menyehatkan tubuh. Nina dan Adi merasa senang dapat bermain bersama saudara sepupu. Siapa yang masih ingat nama saudara sepupunya Nina dan Adi? Ya, Rina ya namanya. Di sini mereka sedang bermain lompat tali. Sekarang kita ke sebelahnya di halaman 57. Ayo bermain lompat tali. Bermainlah dengan 2 temanmu. Jadi kalau bermain lompat tali minimal atau paling sedikit 3 orang ya. Nanti 2 orangnya yang memegang tali, 1 orangnya yang melompat. Nah, di sini kita bisa menggunakan tali dari karet ya, yang sudah diikat-ikat. Nah, di sini nanti bisa bergantian memegang talinya. Cara bermainnya sangat mudah dan sederhana ya. Lompatilah tali anyaman karet dengan ketinggian tertentu. Biasanya ketinggiannya bisa kita atur. Mau paling rendah dulu, nanti makin tinggi ya. Jika kamu berhasil, kita tetap bisa melompat. Kalau kita gagal atau mengenai karet ya, kita gantian jaga ya. Nah, kita nanti gantian untuk memegang talinya. Di sini ada urutannya ya, di sini urutan ketinggiannya. Gambar yang pertama tadinya rendah ya, di lutut. Lalu gambar kedua naik ke pinggang. Gambar yang ketiga sudah naik di dekat bahu. Lalu gambar keempat sudah di telinga. Kita harus melewati tali tersebut. Kita ke halaman 58, ayo bercerita. Bacalah perkenalan keluarga besar Nina berikut. Hai teman-teman, namaku Nina. Aku ingin memperkenalkan keluarga besarku. Aku mempunyai kakek, nenek, paman, dan bibi. Kami senang berkumpul bersama. Aku juga senang bermain dengan saudara sepupuku. Nah, teman-teman nanti bisa cerita ya, keluarga besarnya ada siapa saja, lalu namanya siapa saja, dan nama panggilannya bisa ya diceritakan. Oke, sudah. Di sini kita belajarnya ya, subtema 3 keluarga besarku, pembelajaran 1 dan 2. Alhamdulillah, pembahasan materi di subtema 3 keluarga besarku, pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Sekarang kita mau mengulang sedikit ya. Di subtema 3 keluarga besarku, tadi kita sudah belajar keluarga besar itu apa sih? Nah, keluarga besar yaitu keluarga inti ditambah sanak saudara. Keluarga inti itu ada ayah, ibu, dan anak. Lalu sanak saudaranya itu kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan yang lainnya. Itu namanya keluarga besar. Nah, lalu di sini ketika ada waktu berkumpul bersama keluarga besar, apa saja kah kegiatan yang teman-teman lakukan? Lalu kapan biasanya waktu berkumpul bersama keluarga besar? Nah, di sini kita sudah belajar tentang olahraga lompat tali atau bermain lompat tali. Lompat tali itu termasuk kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan tubuh. Bermain lompat tali sangat mudah dan sederhana sekali. Di sini alat yang digunakannya itu karet ya. Karetnya yang sudah dianyam, nah menjadi panjang. Nanti kita akan melompat secara bergantian. Nah, itu adalah yang sudah kita pelajari di subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 tentang keluarga besar. Setelah selesai melakukan kegiatan pada hari ini, marilah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan berdoa selesai belajar. Sikap berdoanya surat Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa keluar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Doa naik kendaraan darat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kegiatan kita sudah selesai semua ya. Berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar, mengulang materi yang lalu di subtema 2 dan membahas materi untuk hari ini di subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Sekarang Bu Lina akan menginfokan tugas untuk hari ini. Nah, tugasnya ada 2 ya, ada tugas praktik dan mengisi buku paket tematik 1D. Untuk tugas praktiknya yaitu teman-teman silahkan menirukan gerakan binatang yang melompat. Nah, boleh dipilih ya, boleh meniru gerakan kelinci atau gerakan katak. Nah, cari binatang yang melompat. Lalu di video ya. Dikirim ke Google Classroom tugas kelas masing-masing. Nah, di sini tugas yang keduanya mengisi buku paket tematik 1D di halaman 51, 52, 53, 54, 55, 58, dan 59. Untuk mengisi tematik 1D selesai dikerjakan, tidak perlu difoto atau dikirim ya. Yang dikirim hanya tugas praktik meniru gerakan binatang yang melompat. Nah, itu tugas untuk hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Fathahillah sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Linda. Mudah-mudahan apa yang teman-teman simak bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Kalau ada yang belum dimengerti atau belum paham, boleh tanya ke wali kelas masing-masing atau ke ayah dan bunda di rumah. Tetap semangat belajarnya ya. Jaga kesehatan di rumah. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bu Linda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai bertemu lagi. See you soon.